Selamat datang di dunia Nona Kaguya ingin ditembak season 2, di mana dua murid gengsian yang masih nggak mau ngaku kalau mereka saling naksir. Makan tuh gengsi. Ngelanjutin dari season sebelumnya, beres Kaguya sama anggota OSIS pada buat lihat kembang api bareng. BTW kan liburan musim panas sudah selesai. Sekarang waktunya balik sekolah. Ada si cowok yang dulu minta saran buat nembak si cewek. Dia minta saran percintaan lagi. BTW nama dia Subasa. Kalau ceweknya kasih Wagi. Dah lanjut. Cuman kalau ngelihat penampilannya yang sekarang, lu siapa cowok? Sebenarnya udah nggak aneh sih kalau ada murid yang berubah drastis waktu liburan musim panas. Ya tetap lu siapa anjir? Ujung-ujungnya sih didengerin juga curhatannya dia. Pacarnya kasih Wagi mau curhat soalnya hubungan mereka lancar-lancar aja. Ya terus ngapain curhat? Ngelihat muka bahagianya dia, Ishigami langsung curiga kalau dia cuman mau pamer doang. Miyuki masih ngasih kesempatan sih soalnya siapa tahu ada masalah beneran. Duh gimana ya? Pacar gue cantik banget. Curhat apa pamer jing? Bro kalmin bro. Sebenarnya sih Subasa minta saran cara biar bisa makin langgeng. Miyuki masih denial. Beda sama Ishigami yang yakin mereka udah ngerasain surga dunia. Apalagi barengan terus waktu musim panas. Kalau Pak Ketu gimana liburannya? Saya sih cuma belajar sama kerja doang. Gitu doang. Iya gitu doang. Dih kasihan amat. Dulu tak kita lapangan kosong. Bro sabar bro. Tiba-tiba si Wagi datang mau curhat juga ke Bu Wakil. Karena dua-duanya udah datang, Miyuki Ishigami mencoba ngetes sejauh apa hubungan mereka. Alhasil kedua orang ini langsung pada keluar terus ngintipin mereka berdua. Para cewek yang datang pun ikutan ngintipin. Terpuji sekali ya anggota OSIS ini. Cuman gara-gara pada berisik sambil ngebayangin yang aneh-aneh. Ayo lagi ngapain? Dijelasin deh sama si Wagi kalau dari tadi dia cuma pengen ngegodain mereka doang. Belum sejauh pikiran orang-orang juga. Ya belum kok. Perang hari ini dimenangin sama Wagi soalnya nggak ada yang bisa nebak udah nyampe mana hubungan mereka. Besoknya ada Chika bawa game baru yang katanya sih buatan sendiri. Gak ikutan. Ishigami ngeyakinin buat main. Kasian aja gitu udah susah-susah dibikin tapi nggak ada yang mau. Akhirnya semua ikutan main. Gamenya tuh monopoli kehidupan. Pemenangnya bakal ditentuin dari seberapa kaya mereka pas nyampe finish. Giliran pertamanya Ishigami. Terus begitu dilihat kartu yang dia dapat, ya Ishigami mati. Terus kalau mati, ya lu kalah bego. Awas gamenya ampas. Baru sadar lu. Punya aja cupunying. Sekarang giliran Paketu. Dia nginjek dana umum terus dapat kartu pintar. Beda sama Kaguya yang nginjek kesempatan terus dapat kartu bebas cowok. Gamenya terus lanjut. Mulai dari Miyuki yang masuk universitas terkenal berkat kartu pintar, Kaguya yang terus nambah kaya, juga Ishigami yang cuma nonton doang. Gak lama kemudian Miyuki nginjek kartu nikah. Artinya dia bakal nikahin pemain yang paling deket, yaitu bukan Kaguya. Syok dong Bu Wakil ngelihatnya, apalagi harus nyumbang ke pengantin. Segini cukup, pakai uang gimba. Malahan sekarang Miyuki Chika punya anak. Aduh jadi mamah muda. Mana anaknya 9 ekor lagi. Kaguya sih makin kaya tapi nggak bahagia. Nggak disangka Chika dapat kartu cerai. Senanglah Bu Wakil punya kesempatan kawin. Nikah. Kebetulan juga dia dapat kartu nikah yang pasangannya tuh Miyuki. Cuman karena punya kartu bebas cowok, dia jadinya gagal kawin. Pemenang hari ini Kaguya karena udah jadi tante kaya. Nggak kerasa sebentar lagi Miyuki ulang tahun. Kaguya keingetan kalau dulu mereka pernah ngobrolin tanggal lahir. Bodoh amat sama ultah lu. Lah mana sudi juga saya ngerayain ultah Anda. Sebenarnya Bu Wakil pengen ngerayain ultahnya tapi gengsi gara-gara dulu jual mahal. Jika sadar Kaguya lagi kesusahan. Jadinya ngeluarin aplikasi Primbon buat nyelesain masalahnya. Kebetulan caranya tuh masukin tanggal lahir. Kesempatan buat mancing Miyuki ngasih tahu tanggal lahirnya ke yang lain. Kaguya duluan yang diramal. Hasilnya sih ketahuan lah ya. Kadang baik, kadang juga iblis. Baik pala bapamu. Masalah. Kalau hasilnya Chika sih memuaskan. Lah tapi saya juga tanggal segitu. Kok samaan sih? Ogah banget gue barengan sama lu. Tinggal satu orang nih yang belum. Pak Ketul tahnya kap. Gak minat. Kaguya terus ngeyakinin Miyuki biar mau diramal supaya yang lain pada tahu hari ultahnya. Tapi tetap Miyuki kekeh gak mau. Alasannya tuh karena gak percaya tahayul. Aslinya sih karena udah tahu hasil ramalannya soalnya Miyuki tiap hari sering ngecek horoskop. Termasuk meriksa kecocokan horoskop dia sama Kaguya yang hasilnya ampas. Pak Ketul pokoknya gak mau ngungkit tanggal lahirnya supaya Bu Wakil gak ngeliat hasil ampasnya. Cuman malah ngiranya Miyuki pengen ngerayain ultah berduaan aja. Ih kenapa gak bilang dari tadi? Mbak sehat? Sehat dong. Makasih loh udah khawatir sama aku. Ngeri. Perang kali ini dimenangin sama Kaguya yang moodnya naik badak. Besoknya ada Chika, Kaguya, adiknya Chika sama Miyuki lagi pada mau belanja bareng. Rencananya Bu Wakil kali ini mau ngedeketin adiknya Pak Ketu biar bisa nanyain kado yang bagus soalnya ultahnya Pak Ketu tuh lusa. BTW nama adiknya Miyuki tuh Keiya. Kebiasaan nih nggak disebutin. Sayangnya Chika terus ngintilin adiknya Miyuki dan malah adiknya Chika yang ngedeketin dia soalnya seneng sama cewek kalem. Pengen aja gitu ngurungin mereka buat disiksa. Mbak saya panggilin dokter jiwa ya. Selama belanja Kaguya nggak nemu kesempatan
kesempatan buat deketin Kei karena terhalang terus. Gak disangka waktu Buwake lagi duduk sendirian, si adik tiba-tiba duduk di sebelahnya. Alhasil Kaguya jadi punya kesempatan buat nanyain soal Miyuki. Kakak kamu sukanya apa? GTW GPDL. Kei kesel sama si kakak soalnya kalau di rumah suka males-malesan. Gak cuma itu aja, dia kesel kalau tiap ulang tahun Miyuki suka diem-diem nyimpen uang ke dompetnya. Malah baguslah kocak, tiba-tiba ada bocil yang jatuh. Si adik langsung lompat terus nangkap si bocil. Gak lupa juga buat ngobatin lukanya si bocil pakai sapu tangan yang baru dia beli. Ngeliat si adik yang kalem sama kelakuannya mirip kakaknya, bikin Kaguya ngerasa kalau dia lagi jalan sama Miyuki. Akhirnya belanjanya selesai juga. Begitu mau pamitan, nanti jalan-jalan lagi yuk. Dasar makhluk hina yang bisanya ngegodain cowok. Adiknya cewek, Kak Kaguya sini-sini ikutan juga. Ikut. Perang hari ini dimenangin sama Kaguya yang bisa ngedeketin adiknya Paketu. Cuman Kaguya yang masih bingung minta saran pelayannya. Dijawabnya sih ini kesini, terus diginiin, baca ini sekalian. Aku hadiahnya mas. Pelayan geblok. Akhirnya sekarang udah hari ulang tahun Miyuki. Kaguya bikin kue buat hadiahnya Paketu. Lihat bagus kan? Ya Tuhan, semoga hamba bisa bertahan dari kelakuan majikan yang tolol ini. Doanya berkah banget ya. Kaguya yang udah nyiapin kue kemarin mau ngejalanin rencananya. Waktu mau ngasihin kuenya dia baru sadar. Ini bulu kawinan jir. Pas Kaguya kebingungan tiba-tiba muncul orangnya. Udah kasihin aja. Kita ini orang elit, jangan mau ngerayain ultah rakyat jelata. Tapi kan ini ulang tahunnya Paketu. Jangan percaya, dia ditaburi wijen. Ujung-ujungnya sih Kaguya ngejalanin sidang batin buat tentuin keputusan. Kaguya bucin sama Kaguya elit langsung ngasih saran masing-masing. Kamu pengen bikin dia bahagia kan? Kita ini dari keluarga elit, harus milih pasangan yang setara juga. Gak akan ada yang sekeren Paketu ya nying. Kaguya yang kebanjiran fakta makin bingung. Alhasil muncul Kaguya bocil sebagai juri sidang buat bikin kesimpulan. Tinggal bilang aja hadiahnya aku mas, gitu aja kok repot. Kaguya makin bingung, cuman ujung-ujungnya dia matiin lampu, nyuruh Miyuki tutup mata, dan begitu dibuka, selamat ulang tahun Paketu. Ini kadonya, isi kadonya tuh kipas yang dikasih kaligrafi. Senang banget dong Paketu dapat kue sama kado dari orang yang ditaksir. Perang kali ini dimenangin sama Kaguya soalnya berhasil ngerayain ulang tahunnya Miyuki. Besoknya Paketu yang masih senang dikasih kipas sama Buwakel terus-terusan pakai hadiah siang Dax. Masih bingung sih kenapa Kaguya ngerayain ultahnya dia sendirian. Tadinya mau dijadiin rencana buat perang. Bilang ke yang lain kalau kemarin Buwakel ngerayain ultah Paketu sendirian. Kenapa nggak bilang ih kamu suka sama Paketu ya? Ya suka ya. Yang ujung-ujungnya bikin Kaguya harus ngakuin karena terpaksa. Tapi nggak enak kalau bikin hadiah ulang tahun yang dikasih secara tulus malah dijadiin rencana perang. Alhasil Miyuki nggak akan bilang hadiahnya dari Kaguya. Chika yang penasaran nanyain, oh ini dari temen ya. Kamu suka Kaguya ya? Anu. Chika bilang gitu soalnya Kaguya cerita kemarin ngerayain ultah Paketu berdua doang. Kesel dong Miyuki kebaikannya malah diginiin. Paketu akhirnya nyerang balik dengan nyeritain kejadian kemarin. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Nggak bilang-bilang. Buwakel mau kontra argumen barusan tapi begitu ngeliat kipasnya dipakai terus, Kaguya jadi kelabakan. Ngeliat kesempatan ini, Miyuki nyeritain lebih detail kejadian kemarin sore. Tiba-tiba Ishigami datang dan bilang makasih karena udah pakai pulpen hadiahnya. Kamu tahu ultahnya Paketu kemarin? Ya iyalah bodak, kamu nggak tahu ulang tahunnya ketua kemarin? Nggak tahu? Beneran nggak tahu? Lu doang yang nggak tahu? Alhasil kaburlah Chika karena udah salah sangka. Lu doang yang nggak tahu ya? Seneng banget mas ngatainnya. Makasih loh ya udah ngebantuin aku. Wah, perang kali ini Chika yang kalah soalnya kabur dari lokasi. Hari ini ada Miyuki yang lagi semangat soalnya nanti malam bulan purnama. Paketu ngajakin semuanya buat nobar bulan sampai nyiapin makanannya. Dari kecil dia emang udah senang sama astrologi. Astronomi? Ya itulah pokoknya. Aku sudah tidak sabar untuk melihatnya. Ih orang gila. Ujung-ujungnya sih Ishigami setuju karena bisa buang-buang masa muda. Jelas Kaguya bakal manfaatin kesempatan ini buat bikin Miyuki kesemsem. Dia mindahin tempat bakar-bakaran supaya Chika sama Ishigami pindah tempat. Yang akhirnya Paketu sama Buwakel bisa berduaan di bawah terang bulan. Paketu malam ini dingin ya? Pakai aja kalau dingin. Kaguya kaget lah soalnya nggak nyangka langsung dapat jaketnya Miyuki. Nyoba ngasih minum juga langsung diminum tanpa ragu. Miyuki peduli sama Kaguya tapi sebenarnya dia lebih fokus sama bulan. Sampai glowing gitu. Kaguya yang kesal kalah sama bulan nyoba minta diajarin soal bintang-bintang yang jadinya dia dirangkul terus diajarin astronomi. Malahan sampai tiduran biar lebih asik ngeliatnya. Mbak lihat bintang mbak. Sebenarnya Kaguya nggak suka bulan soalnya jadi keingetan sama kisah putri Kaguya. Cerita tentang cewek yang pulang ke bulan ninggalin orang yang dia cintai. Cuman Miyuki artiin kisah itu sebagai cerita jangan menyerah ngejar orang yang dicinta. Kaguya yang udah malu banget langsung kabur dari sana. Terus ini makanannya gimana? Makan aja sendiri. Miyuki baru sadar perbuatannya semalam yang bikin
bikin dia malu banget. Alhasil Paketu kalah di perang kali ini soalnya dapat momen memalukan. Sebenarnya banyak banget momen memalukan yang udah dilaluin sama OSIS. Kayak murid julid dari Perancis, game kartu liciknya Cika. Inget yang ini nggak? Yang mana? Boom, kamu kalah. Di gue nggak diajak. Terus Mbak Sekretaris ngeluarin sesuatu. Oh, gue inget yang itu. Waktu gue bilang boing-boing gitu kan. Plak 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 plak. Mereka terus nostalgia tentang semua hal yang udah dilakuin di ruang OSIS. Soalnya hari ini hari terakhir mereka menjabat sebagai OSIS. Cewek-cewek pada sedih terharu. Terus semua ngasih hormat terakhir ke ruangan yang penuh dengan kenangan. Pulang dari sana, mereka pada mampir dulu ke kafe buat ngerayain kerja keras mereka. Miyuki juga ngebalikin lagi emas ketua OSISnya sambil ngomongin penerus mereka. Ishigami mau nyoba nyalonin. Hahaha lucu. Aku nyoba nyalonin kali ya. Ditonjok tar nangis. Miyuki juga minta jangan dipanggil Paketu lagi soalnya udah bukan ketua OSIS. Kaguya bingung karena udah kebiasaan. Kalau Chika sama Ishigami nggak ragu sih manggil Miyuki pakai nama asli. Sedangkan Kaguya ngomong yang jelas deh. Cewek-cewek yang lagi ngambil minum ngomongin Miyuki buat jadi ketua OSIS lagi. Tapinya Kaguya yang tahu susahnya jadi ketua bilang biarin Miyuki istirahat. Sepanjang perjalanan Kaguya terus mikir nggak boleh maksa Miyuki buat jadi ketua OSIS lagi. Cuman ujung-ujungnya waktu mereka tinggal berdua, Om jadi ketua OSIS lagi dong Om. Tadi aja bilang nahan-nahan diri, bilang ke Chika nggak boleh egois. Alhasil diliatinlah formulir pendaftaran ketua OSIS yang ternyata Miyuki emang punya niat buat nyalonin lagi. Pemenang perang kali ini adalah Miyuki soalnya bisa bikin Kaguya mohon-mohon. Beberapa hari kemudian masa-masa kampanye ketua OSIS dimulai. Udah 3 hari Miyuki Kaguya nggak kontakan. Malu aja gitu sih Mbak kalau nyosor duluan, apalagi kalau inget kejadian kemarin-kemarin. Ngejenguk sakit, nonton kembang api, ngerayain ultah, lihat bulan. Udah banyak event masih nggak ada kemajuan. Lu ngapain aja sih noob? Gak segampang yang lu kira ya? Gue nggak bilang gampang. Alah alasan cobain aja sendiri. Hayasaka yang kesel majikannya banyak bacot nerima tantangannya. Besoknya waktu Miyuki lagi di toko buku, tiba-tiba ada si pelayan varian sekolah lain ngedeketin dia. Pastinya diikutin Kaguya diem-diem. Emang kelihatan jago sih si mbak pelayan. Dia ngakunya, aku dari sekolah sebelah, kebetulan dapat part-time di keluarga Kaguya, jadi babunya deh. Wah udah pemain ini. Miyuki yang denger basa-basi si pelayan cuma iya-iya aja. Mau minta diajarin belajar juga bakal dibantuin, malahan sampai ketiduran. Miyuki nggak bisa dong ninggalin Hayasaka sendirian. Alhasil ditungguin deh sampai dia kebangun. Karena ngeliat Miyuki yang gentle, eleganto, perfecto, Hayasaka masang muka jatuh cinta dan nembak Miyuki. Bener-bener rencana perfecto yang bikin Kaguya ngerasa kalah. Sayangnya Miyuki nolak Hayasaka soalnya suka cewek lain yang bikin si pelayan pergi ninggalin dia. Si calon buakil seneng dong soalnya si pelayan ditolak. Beda sama Hayasaka yang sedih sampai nangis. Ih kesel. Pertarungan kali ini Hayasaka yang kalah karena udah ditolak. Besoknya Miyuki sama Chika lagi ngobrolin strategi kampanye. Ada 2 tipe murid nih katanya, yaitu murid yang SMP-nya emang dari sekolah ini sama murid dari sekolah lain kayak Miyuki. Kemungkinan sih bakal ada yang nolak Miyuki buat ngejabat lagi. Alhasil mantan bu sekretaris nyaranin buat nyuruh orang lain yang dari kecil di sekolah ini buat nyari masa. Misalkan kayak aku, emang bu wakil sih yang cocok, gua nggak akan ngevote ya. Miyuki jadinya nyari Kaguya, tapi tahu-tahu disamperin sama Hayasaka. Paketu lagi ngapain di sini? Kedip-kedip, kayak pernah lihat ya kan satu sekolah BG mau nyari Kaguya ya. Ada yang nyari ini. Murid-murid pada ngira mereka ngomongin percintaan soalnya OSIS kan udah bubar. Paketu mau ngomongin apa? Sesuatu yang penting buat kita berdua. Nanti kita ketemuan di belakang gedung ya. Seluruh sekolah dibikin heboh sama kejadian barusan sampai masuk berita lokal. Alhasil pas waktu janjian semua murid di sekolah nontonin mereka yang bikin Miyuki jadi tertekan buat nembak Kaguya. Dia langsung ngebayangin kalau misalkan gak nembak nantinya bakal dibilang cemen yang ujung-ujungnya kalah kampanye. Balik lagi ke kenyataan, cuaca hari ini bagus ya. Chika yang gregetan langsung nimbrung. Kamu milih dia daripada aku kan? Jir selingkuh. Waduh cinta segitiga. Miyuki bingung soalnya suasananya makin rusuh. Apalagi Kaguya pakai muka berharap lagi. Kalau udah gini keadaannya, Kaguya aku pengen kamu jadi jubir kampanye. Dih cemen lu. Ngedengar permintaan barusan Kaguya ngedeket terus ngeiyain permintaannya. Calon peketu sama calon buwakil langsung kabur sebelum ditanya-tanyain para murid. Hasil pertarungan hari ini adalah seri karena nggak ada yang diuntungin. Gak lama dari kejadian ini, Miyuki and the Gang ngeliat skor popularitas mereka. Widih, menang telak. Ye, kita menang, ye. Kita nggak boleh meremehkan lawan. Siapa tahu mereka bakal nyusul kita di akhir. Padahal dalam hatinya Miyuki, anjir menang telak dong. Ini mah gak usah ngapa-ngapain juga fix menang gue. Tapi waktu dilihat yang peringkat keduanya tuh anak kelas 1 yang namanya Ino, Ishigami langsung kaget soalnya lawannya emang famous. Kebetulan juga ada orangnya lagi ngebagiin brosur. Langsung pada kenalan lah sebagai rival. Ino yang dari semester pertama ranking 1 terus bikin Miyuki tersaingi. Lu bikin brosur gini nggak guna ya Cil? Anda sendiri nggak ngapa-ngapain lebih nggak guna. Omongannya dia bikin Miyuki Ishigami pada diem. Ih kalah sama bocil. Gak disangka Ino tuh ngefans seberat sama Chika sampai ngajakin mantan bu sekretaris buat jadi wakilnya dia. Seriusan mbak? Mbak masih waras kan? Boy maksud kalian apaan? Marah dong si adik kelas idolanya dijelek-jelekin. Alhasil Ino ngasih deklarasi perang buat Miyuki dan bakal ngalahin mereka bareng sama Chika.
Chika. Gampang banget berkhianat, mbak. Calon paketu nganggap Ino sebagai ancaman sih, tapi begitu dibilang lihat brosurnya, anjir kudu botak semua. Pastinya pada nggak mau lah kalau disuruh botak seragam. Perang hari ini nggak ada pemenangnya, soalnya Kaguya ditinggal solo. Besoknya di sekolah ada Chika yang ketemu Miyuki di gerbang sekolah. Pagi Miyuki. Pagi Cik. Lu siapa anjir? Mantan bos sekretaris kaget ngelihat calon paketua auranya berubah drastis. Miyuki yang sekarang tidurnya cukup bikin matanya nggak serem lagi. Nggak cuma Chika doang yang kaget ngelihat itu. Lu siapa anjir? Ya siapa lagi jencek? Emang segitu anehnya ya gue. Malahan murid lain sampai ngajakin dia main bareng. Alhasil Miyuki kepikiran kalau dia bisa pakai aura barunya ini buat bikin Kaguya nembak duluan. Neng ikut abang yuk. Nggak sibuk sebentar aja gak apa-apa deh. Dari tadi apaan sih nggak jelas. Miyuki bingung dong kenapa Kaguya malah beda dari yang lain. Jadi lebih dingin gitu. Karena masih penasaran dia coba sekali lagi. Gue sekarang lebih glowing kan? Oh GTY. Kok gini sih? Ternyata Kaguya tuh dari tadi kecewa soalnya mata emot dinginnya Miyuki nggak ada. Alhasil dia curhat deh sama Kashiwagi. Ini cerita teman aku ya. Oh ceritanya dia sendiri. Mantan bu wakil curhat soalnya cowok yang temannya suka ini ekspresinya berubah. Jadi bukan selera dia. Khawatir aja gitu kalau cintanya bukan cinta sejati. Kayak FTV anjir. Kashiwagi usaha buat nenangin Kaguya cuman bakalan susah kalau Chika ngepoin mereka. Dia datang cuma buat bilang kalau cinta sejati tuh nggak akan luluh meski penampilan pasangannya berubah sekalipun. Kan bener kan cintaku palsu? Katanya cerita temen. Ini juga kabur nggak tanggung jawab. Sekarang Ishigami yang datang ditanyain juga sama Kaguya. Apa sih artinya cinta sejati itu? Si bendahara jawabnya, mana ada cinta sejati? Kapal zaman sekarang pasti ada maunya. Tapi apakah itu tidak bisa disebut cinta sejati? Geli ceng parah. Gara-gara perkataan Ishigami tadi, mantan bu wakil jadi yakin cinta sejati tiap orang tuh beda-beda. Gak lama kemudian orang yang diomongin datang yang udah sempoyongan habis bikin strategi kampanye. Seketika itu juga Kaguya ngiler terus nuntun Miyuki ke UKS. Mau ngapain hayu? Jadinya perang kali ini Kashiwagi yang kalah karena udah ngelihat hal yang gak boleh dilihat. By istighfar mbak. Hari ini ada Chika yang jadi dirigen himne sekolah. Udah jadi kebiasaannya tiap hari Senin. Kelihatannya sih bagus-bagus aja. Tapi Chika bisa ngelihat Miyuki cuman lip sync doang. Langsung dimarahin sama mantan bu sekretaris karena nggak jadi contoh baik buat para murid. Sebenarnya alasan Miyuki lip sync tuh pengen ngerahasiain kalau dia sedikit buta nada. Malu aja gitu kalau ketua OSIS nggak perfect. Mau diajarin lagi sama calon bu sekretaris. Tapi seketika keingetan trauma ngajarin volley kemarin-kemarin. Cuman kali ini pede sih soalnya Chika bakal ngajarin hal yang paling dia bisa. Sedikit buta nada kan? Sedikit kan? Iya dikit doang. Oke lah gaskeun. Dikit dari mana setan? Miyuki nggak percaya suara dia sejelek itu, tapi begitu disuruh denger sendiri, enggak ini bukan gua. Alhasil diajarin deh dari awal banget. Ikutin aku ya. So gitu kan? Beda jencek ini. Terus ini sedikit demi sedikit suaranya Miyuki jadi bisa seirama sama Chika. Udah lebih pede buat nyanyi, tapi kalau dites lagi malah makin sampah nying. Akhirnya Miyuki pasrah milih tetap buat lip sync aja. Sebenarnya dia juga pengen nyanyi, tapi dari kecil suka disuruh lip sync soalnya malah ganggu. Chika yang ngedenger cerita sedihnya Miyuki langsung bertekad buat bikin calon peketu bisa nyanyi di himne minggu depan. Serahin aja sama mama. Setelah montek training up, hari Senin datang juga yang ternyata Miyuki bisa nyanyiin himne sekolahnya dengan sempurna. Chika yang ngelihat anak didikannya berhasil terharu dong sampai nangis di tengah-tengah lagu. Miyuki senang banget soalnya buat pertama kalinya dia bisa nyanyi sesuai keinginannya. Pemenang perang kali ini adalah Miyuki yang udah bisa nyanyi dan Chika yang sukses ngajarin Miyuki. Siangnya ada Kaguya sama Chika yang lagi nempelin janji-janji palsu seandainya Miyuki kepilih lagi jadi ketua OSIS. Kelihatan juga ada kandidat lain yang ngundurin diri soalnya diancam sama mantan bu wakil. Gak lama dari sana ada si pelayan yang ngasih info tentang Ino biar bisa diancam juga gitu. Kaguya langsung ngejalanin rencananya. Basa-basi dulu lah sambil nyairin suasana. Tapi Ino yang udah tahu tujuan sebenarnya Kaguya langsung bilang kalau dia nggak akan bisa diancam dengan cara apapun. Calon bu wakil yang ngeliat ini langsung ganti rencananya dengan nawarin bakal ngedukung Ino jadi ketua OSIS asalkan dia ngundurin diri tahun ini. Tawaran yang menggiurkan dong buat si adik kelas. Cuman sifat jujurnya nggak akan bisa tergoda. Oh jadi gini OSIS sebelumnya tuh kamu sama mantan pak ketua emang cocok ya? Beneran? Udah sama-sama licik sekalian kawin aja lah. Justru senang Kaguya dibilang gitu sampai nganggap Ino tuh anak baik. Apalagi Ino bakal nugasin Kaguya sama Miyuki bareng terus kalau dia kepilih jadi ketua OSIS. Tapi begitu dibilang harus botak sama nggak ada pacar-pacaran, apalagi wakil ketua OSIS tuh nantinya Chika, ini anak waras gak sih? Ring. Negosiasi hari ini gagal soalnya Kaguya nggak bisa ngeyakinin Ino. Tiba juga hari pemilihan ketua OSIS. Sebelum dimulai, Ishigami bilang ke semua buat ngalahin Ino dengan telak. Padahal mereka udah fix menang sih kalau lihat pollingnya. Nggak lama kemudian jubir tiap kandidat dipanggil yang dimulai dari jubirnya Ino. Dijelasin kelebihan dan kekurangannya kandidat dia. Tapi sayangnya nggak semua siswa ngedengerin pidatonya. Pak, bangku depan berisik terus pak. Selanjutnya giliran Kaguya sebagai jubir Miyuki buat pidato. Kelihatan banget perbedaannya. Mulai dari bikin suara mic jadi
Supaya pada fokus lagi, Chika manggil guru supaya nggak ada yang berisik. Nggak lupa juga PowerPoint bikinan Ishigami makin ngebuktiin kalau timnya Miyuki bener-bener menang telak. Lanjut ke giliran masing-masing kandidat ketua OSIS buat pidato. Ino dapat giliran pertama, tapi gara-gara gugup, dia nggak bisa pidato dengan lancar. Udah kebiasaan dari kecil, Ino emang dididik jadi orang yang serius. Alhasil orang-orang gak suka soalnya ngerusak kebebasan mereka, malahan Ino sampai diganggu. Ini juga alasan kenapa Ishigami pengen menang telak. Pengen Ino kalah dengan cara kalah voting, bukan permaluin diri sendiri kayak gini. Gak suka aja gitu kalau orang yang serius ngelakuin sesuatu nggak dihargain sama orang lain. Miyuki yang ngerti maksud Ishigami langsung maju. Turun aja udah, mau kalah aja lama. Ino nggak bisa berkata-kata, cuman setelah tahu maksudnya Miyuki, dia jadi terkesima dan mulai ngebales argumennya. Lagian ngapain juga bikin aturan semua murid cowok harus botak. Botak itu lucu tahu, udah gitu bisa ngalahin musuh sekali pukul. Mereka terus-terusan debat sampai yang denger kena tsunami fakta. Ujung-ujungnya sih si adik kelas tetap kalah, terus muncul orang-orang yang kelihatannya mau ngebully, yang padahal ngasih pujian soalnya Ino bisa debat sama Pak Ketu. Temannya yang selalu ngedukung si adik kelas terharu juga karena akhirnya ada yang hargain usahanya. Gak cuma geng Ino yang senang, Kaguya langsung meluk si pelayan. Bersyukur karena Miyuki bisa jadi ketua OSIS lagi. Cup, Nona udah berusaha dengan keras. Ya! Mati. Miyuki dimarahin Chika soalnya bikin Kaguya pingsan karena takut kalau mereka bakalan kalah. Aslinya gara-gara lu dateng ya sempet panik sih Miyuki soalnya menang tipis. Paket tuh keingetan masih ada slot kosong sebagai audit, tukang ngecek-ngecek dokumen gitu. Alhasil Ino diajakin buat gabung. Si adik kelas juga bilang makasih karena udah nolongin dia pas pidato tadi meski mukanya masih kesel ya. Temennya si adik kelas nolak tawarannya soalnya nggak tertarik sama OSIS. Sedangkan Ino minta waktu buat mikir-mikir dulu. Nggak disangka ada Chika Ishigami yang ngitipin Pak Ketu. Pada takut kalau mereka nggak akan ditunjuk jadi anggota OSIS. Ngomong apa sih kalian Bu Sekretaris Pak Bendahara? Bukannya beres-beres. Seneng dong mereka soalnya dipilih lagi jadi anggota OSIS. Tinggal sisa Kaguya di UKS yang sama-sama takut nggak akan jadi wakil. Takut aja Miyuki tahu segala hal yang udah dilakuin dia di belakang layar. Tapi jenguk gue kek? Masa gue pingsan gak jengukin sama sekali sih? Palingan aku cuma butiran debu di mata Pak Ketu. Lu rese banget ya. Hayasaka langsung keluar dan tiba-tiba Miyuki datang ngejengukin, yang padahal jelas tujuannya buat ngejekin Kaguya jadi wakilnya dia. Pastinya dia ini Kaguya yang sekarang jadi bu wakil lagi. Cie. Besoknya pada beres-beres deh ruangan yang bakal mereka pakai buat kegiatan selama setahun ke depan. Dengan ini dimulai juga kehidupan OSIS yang baru yang bakal ketambahan Ino sebagai anggota baru. Besoknya di ruang OSIS, wah, ganjen lu woy. Emangnya dia mau ngapain? Jadi dia tuh mau Wanying. Aslinya Ishigami cuma mau ganti baju doang, tapi gara-gara ini Chika jadi ngejek-ngejekin Pak Bendahara soalnya pakai daleman jenis cangcut. Ya terus kenapa? Udah gede kok masih pakai daleman bocil. Gue nggak mau ya pakai kolor Pak Boy. Ayo semua para cangcut ranger bergabung dengan kami. Gak malu apa mas teriak gitu? Pak Boy itu apa ya? Oke Google cari arti kata Pak Boy. Oh my god. Karena obrolan ini dia jadi kepo Pak Ketu pakai daleman jenis apa? Akan kulihat kolormu. Rencananya sih dia mau bawain teh, numpahin ke celananya terus dibuka deh. Mantap. Aduh, Kaguya jangan gitu dong. Ujung-ujungnya sih nanya langsung, Pak Ketu suka daleman kayak apa? Aku sih sukanya warna hitam. Bentar. Dikiranya sih Kaguya nanyain selera dalemannya dia biar bisa ngeliatin ke dia. Hari ini aku pakai kesukaan kamu loh mas. Sadar woi, mana mungkin gitulah kocak. Alhasil dia ngejawab, aku sih sukanya yang tipis terus ngetat gitu. Yang tipis terus ngetat ya. Pak Ketu Pak Boy. Selamat sih, gak nyangka ya kamu itu seorang Pak Boy. Kukira Pak Ketu orang baik-baik. Dasar hina, penjahat. Bukan gitu, jangan deket-deket. Barangkali ini Miyuki yang kalah soalnya dicap Pak Boy. Malamnya si pelayan ngasih cara biar si cowok gak gampang jadi Pak Boy. Mendingan kamu ajak dia ngen. Stop. Alhasil Kaguya diajarin trik gitu supaya Pak Ketu gak berpaling ke hati lain. Yaitu diajarin mijit-mijit tangan. Langsung dipraktekin lah ke targetnya. Sempet curiga sih tapi ujung-ujungnya diain juga soalnya bisa pegangan tangan sama Kaguya. Dikirain bakal lembut gitu kan, cuman ternyata hati gue anjing. Miyuki yang kesiksa sama pijatan kerasnya Bu Wakil langsung ngerasain berbagai sensasi di otaknya. Sedangkan Kaguya malah keenakan pegang-pegang tangan Pak Ketu. Kamu sebut dirimu wakil ketua OSIS, hah? Miyuki sadar kalau Kaguya yang jarang ketemu orang tuanya nggak pernah ngelakuin ini. Jadinya Pak Ketu sabar aja buat tahan sakit. Gak disangka si adik kelas datang dan lagi-lagi dia ngelihat hal yang mantap-mantap. Ayo buka bajunya biar nggak ngalangin. Ternyata kalian penjahat, bejat. Ino mau ikutan? Apa kau suruh ikutan? Barangkali ini Miyuki yang menang soalnya pegelnya hilang. Sesampainya di rumah ada kayak yang lagi nangis habis baca manga. Idih baca komik doang nangis. Coba baca sendiri nih. Mana sini? Tuh kan gak ada sedih-sedih. Sedih kan? Sedih banget. Alhasil Miyuki kepikiran nyaranin Kaguya buat baca juga. Siapa tahu bikin dia jadi pengen nembak. Besoknya Miyuki bawa
bawa full volume mangganya, kok malah lu yang baca sih? Alah, udah bosen gue sama ginian. Tuh kan awalnya senang-senang, terus di tengah-tengah karakternya penyakitan, terus pasti entar. Katanya udah bosen mas. Nggak lama Kakak gue datang. Lagi pada ngapain nih? Lagi baca manga. Wah, manga itu ya. Aku udah tamat bacanya dong. Kaguya juga coba baca deh, sedih loh. Cuman sayangnya Kaguya nggak mau baca soalnya nggak tertarik sama manga. Tapi berhubung semua pada nyaranin, Bu Wakil seenggaknya tertarik terus nanyain sinopsisnya. Jadi ada cewek ketemu sama cowok pindah aunya, cowoknya penyakitan terus mati. Jangan spoiler bang. Ino yang baru datang ngeliat idolanya digituin takut dong, yang bikin dia kabur lagi. Gak capek mbak kabur mulu. Alhasil Cika sekarang cuma bisa Kaguya tetap nggak mau baca meski udah dikasih tahu spoilernya. Ini tuh soal developmentnya, kayak si cewek dapet teman baru, pernah diusir dari rumah, cuman makan kalengan doang, terus dimasakin sama si cowok sebelum dia mati. Apalagi endingnya sedih banget. Asli bro, ngena banget di situ. Punya temen gila semua. Ino datang menyelamatin Cika tapi langsung takut soalnya pada Perang kali ini yang menang Kaguya soalnya nggak ngerasain apa-apa. Meski malamnya pada baca juga sih, yang akhirnya Kaguya sekarang ngeliat dunia kayak komik cewek. Ya. Kamu nggak apa-apa? Kok gambarnya jadi gini? Seketika cowok-cowok OSIS jadi lebih ganteng dari biasanya. Pak tuh sadar ada surat yang diselipin di kotak puding, yang isinya tuh tiket akuarium 2 lembar. Biasalah kerjaannya Kaguya. Ishigami yang takut sama Bu Wakil nggak mungkin ngajak pergi. Cuman karena kemarin Bu Wakil udah ngajarin saya belajar, Bu Wakil mau kesana sama saya nggak? Mending sama saya aja gimana? Mending sama saya aja gimana? Kaguya bingung dong diajakin cowok-cowok ganteng yang bikin dia deg-deg ser. Tapi akhirnya dia milih, "Wasoy, don sumo nih bos, senggol dong. Ganggu aja tai." Cika datang yang bikin mood ruang OSIS jadi normal lagi. Bu Wakil ngeliat Pak Ketua nyembunyiin tiket yang bikin mood mangganya balik sampai mukanya jadi merah. Bu Wakil lagi sakit, saya antar ke perpus ya. Duh goblok. Biar aku saja yang mengantar. Enggak, saya aja. Kaguya yang tenggelam oleh perasaan mereka langsung meleleh dibuatnya. Dan akhirnya dia milih, kenyang. Gue sumpahin gendut toh. Cuman Miyuki yang masih nggak nyerah narik-narik Kaguya dan seketika bikin mood cintanya muncul lagi. Dia yakin juga buat pergi ke akuarium berdua. Kaguya nolak sih, soalnya suasana sekarang udah mirip di akuarium. Kok dia tolak sih? Perang kali ini Miyuki yang kalah, soalnya ajakannya ditolak. Main sama cowok lagi. Besoknya suasana di ruang OSIS lagi kelam, soalnya Ino marah gara-gara anggotanya pada nggak bener. Coba contoh Cika Senpai yang teladan. Ino nganggap Miyuki nggak bertindak layaknya ketua OSIS. Kaguya pastinya nggak terima dong. Cuman si adik kelas yang udah lihat kejadian gak senonoh spontan bilang, kalau mau pacaran cari tempat sepi. Oh, apakah kita terlihat serasi? Wah, tanda-tanda akhir semester. Ishigami ngasih tahu Ino kalau gitu terus ntar bakal dibenci sama banyak orang. Bodoh amat, peduli amat sama bacotan lu. Disok keras. Akhirnya Cika deh yang ngomong kalau Ino gitu terus ntar bakal dibenci banyak orang. Iya maaf, perasaan gue juga bilang gitu tadi. Bu sekretaris ngasih tahu nggak boleh terlalu serius. Kadang juga harus santai. Ditantangin deh selama sejam ke depan nggak boleh marah kalau ada yang ngelanggar aturan. Lihat tuh temen lu ngajarin yang gak bener, bukan temen gue lagian. Gak pakai lama Cika langsung ngebebasin Ishigami buat berbuat seenaknya. Serius lo, sret. Gak boleh marah. Gak cuma itu, dia sampai pakai layar buat ngegame. Walah gas mabar dong. Ino yang masih marah disaranin deh buat ikut ngelanggar aturan. Misalnya main HP di sekolah buat tiktokan. Ujung-ujungnya sih diiyain soalnya Ino belum pernah nyobain. Jangan curang jir, Pak Ketua aja yang cupu. Kaguya yang lagi nontonin juga diajakin foto bareng. Kayaknya kurang lucu. Coba kalian bikin muka aneh. Muka aneh tuh, gunu bukan. Bu Wakil yang gak tahu tren zaman sekarang jadinya ngelakuin. Gini bukan? Lucu. Karena dibilang imut terus sama Bu Sekretaris, Kaguya jadi pengen ngeliatin muka barusan ke Miyuki. Pak Ketu. Jijibet. Woi jangan jujur banget napa? Lah kan emang bener. Kaguya yang marah langsung maksa mereka buat bikin muka yang sama. Aku minta juga dong foto yang tadi. Boleh. Tapi ini ngelanggar aturan loh. Iya berisik. Pemenang hari ini Cika soalnya bisa bikin Ino lebih santai. Siangnya Miyuki Kaguya disuruh ngedata barang-barang di gudang buat persiapan olahraga. Barang-barangnya sih kelihatan udah pada tua. Sialnya mereka nggak bisa keluar gara-gara pintunya kekunci. Sekarang pada kekurung di sini berduaan doang. Gak ada yang bakal denger juga soalnya ruangan ini bekas buat ngurung penjahat perang. Gak pada bawa HP lagi. Alhasil mereka pada panik. Kita makan ntar gimana? Aku takut Pak Ketu. Mereka nggak tahu harus gimana. Tapi bohong. Mereka nganggap kalau ini tuh perbuatan lawan masing-masing. Padahal aslinya sih pintunya ketahan sama dahan pohon. Dua-duanya masih pada acting. Gimana kalau nggak ada yang nolongin kita? Gak apa-apa kan ada aku di sini. Kesempatan ya kamu deket-deket. Aku dirangkul. Aku dirangkul. Wakil nyoba mancing-mancing. Digas dong sama Pak Ketu yang ujung-ujungnya pada jatuh ke matras dengan posisi mantap-mantap. Kaguya yang ngelihat Pak Ketu ada di atasnya langsung nutup matanya.
Katanya berharap bakal dapat kecupan. Miyuki juga nggak sia-siain kesempatan ini. Cuman sayangnya, mau sampai kapan sih kalian? Tolong, aku mau dinodai. Dasar kamu penjahat. Miyuki nggak bisa ngebales kata-katanya. Yang bikin pertarungan hari ini Miyuki kalah beda tipis. Besoknya Miyuki ngeliat ada uban di kepalanya Kaguya. Cuman begitu diambil, mati. Langsung dipanggil lah ambulan. Singkat cerita, kalau tubuh Kaguya tuh lemah, sama kayak ibunya yang meninggal muda gara-gara penyakit. Semua dokter langsung dikerahin buat meriksa keadaan si putri konglomerat, termasuk dokter ini yang ternyata dokternya Perdana Menteri. Si dokter sampai rela ngorbanin jadwalnya demi keluarganya Kaguya, soalnya keingetan sama ibunya Kaguya dulu. Takut aja anaknya ngalamin hal yang sama. Dada aku suka tiba-tiba sakit tiap ngelihat seseorang. Apakah ini penyakit berbahaya, dok? Kamu lagi jatuh cinta. What the fuck, beneran? Beneran, dokter suka bercanda deh. Serius bro? Ya masa gue pingsan gara-gara naksir doang? Kayaknya ini anak harus diperiksa otaknya. Meski udah dijelasin sama si dokter serinci-rincinya, Kaguya masih nggak mau ngaku kalau dia naksir Miyuki. Malahan sampai ngotot minta di-scan, yang pasti hasilnya dahsyat. Kamu punya fotonya dia? Masih gantengan saya. Tapi cocok sih sama kamu. Naik dong detak jantung Kaguya waktu dibilang cocok. Si dokter yang ngeliat kondisi Kaguya jadi keingetan masa mudanya dulu. Waktu saya masih muda tuh. Bodoh amat. Karena masih nggak percaya, coba kontak dokter yang lain. Aku mau periksa ulang. Udah nying, udah malu banget gue. Pertarungan kali ini Hayasaka yang kalah karena majikannya malu-maluin. Udah banyak kejadian aneh-aneh semenjak Miyuki ngejabat lagi jadi ketua OSIS. Dan sialnya, sering banget datang di waktu yang gak tepat yang bikin dia pengen keluar aja dari OSIS. Si adik kelas ngerasa terus-terusan dibully yang jadinya dia pengen ngubah pola pikir mereka biar sedikit-sedikit bisa jadi OSIS impiannya. Dia memang harapan bangsa. Sungguh penerus yang sangat berbakat. Ishigaminya mana? Siapa tuh? Ino nggak mau kalau dirinya yang taat peraturan sampai ke bawah-bawah. Ino juga bisa terus bertahan kayak gini berkat pengagum rahasia yang pernah ngasih pembatas buku. Udah bosen gue dengernya. Temennya tahu kalau Ino tuh dari dulu emang sering salah sangka ke orang. Dicoba dilurusin deh semua yang dilihat sama temennya. Cuman jadinya malah mikir yang aneh-aneh. Kayak pak boynya Miyuki tuh gara-gara diancam Kaguya. Jika dilakban karena disuruh buakil. Terus Kaguya cuma pura-pura doang jadi korban waktu kekunci di gudang. Pak itu ternyata nggak salah apa-apa. Seketika Ino langsung ngelabrak buakil. Nanya kalau pak itu di mata dia tuh apa. Kaguya yang bingung juga cuman bisa jawab, aku juga nggak tahu. Terus pergi dari sana. Jadi ini siapa yang salah? Ribet anjing. Perang kali ini Ino yang kalah soalnya malah makin bingung. Besoknya ada Miyuki yang lagi galau soalnya semenjak Kaguya dari rumah sakit, sikapnya berubah jadi suka ngejauhin gitu. Alasannya sih gara-gara buakil keingetan terus insiden kekunci di gudang. Jadi nggak berani tatap muka sama Pak Ketu. Pasti gue kena penyakit lagi. Ya otak lu bermasalah. Ujung-ujungnya si pelayan nyaranin buat bikin pose khusus supaya majikannya bisa tetap kalem. Kayak yang biasa dilakuin atlet-atlet gitu. Kaguya disuruh ngedance sampai nemu posisi yang paling bikin dia nyaman. Ternyata pose nyentuh pipi pakai tangan kanan tuh bisa bikin Kaguya nyaman. Hayasaka langsung ngelatih majikannya biar terbiasa. Pasti Nona bakal bisa kalem kalau udah menguasai teknik ini. Kata AI sih gitu. Habis beberapa hari latihan, ini calon suamimu. Kalem. Penentuannya ada pas Miyuki Kaguya ketemuan di ruang OSIS. Miyuki terus-terusan nanya kenapa Kaguya ngejauhin dia dengan gaya Tekken yang jadinya buakil mau pakai jurus barunya. Cuman begitu ngeliat tangannya nggak bebas, lepasin Miyuki masih kekeh nggak mau ngelepasin soalnya pengen baikan sama buakil. Apa ini gara-gara kejadian di gudang kemarin? Aku nggak sengaja. Maafin lepasin anjing. Kalem. Pertarungan hari ini dimenangin sama Kaguya soalnya udah nguasain teknik kalem. Sementara itu Ishigami mau ikutan squad cheerleader buat festival olahraga. Pengen ngubah dirinya yang dulu suka ngerendahin orang lain. Kita siapa? Asu. Salah masuk klub kayaknya gue. Klub yang penuh semangat gini nggak akan cocok sama apa bendahara yang pendiam. Anggotanya yang pada nggak jelas bikin Ishigami nggak tahu harus ngapain. Untungnya ada kakak kelas yang deketin sambil minta nomor dia kalau ada apa-apa. Oke guys, ntar kita tampil cross dress ya. Ishigami bingung soalnya pasti nggak ada cewek yang mau minjemin seragamnya ke dia. Palingan minjem ke cewek-cewek OSIS sih. Cuman kalau minjem ke Ino, gak usah dibalikin. Kalau minjem ke Chika, Wibu mau aneh-aneh ya. Dan kalau minjem ke Kaguya, Ishigami ada masalah. Ampun, saya junjung agang ampun. Gue cuma nanya, ujung-ujungnya siapa bendahara cerita kalau dia butuh seragam cewek buat tampil bareng klubnya. Wakil yang ngedengar itu mau-mau aja sih minjemin seragamnya. Seriusan? Ya kamu katanya butuh. Kiamat udah deket kali ya. Segitu nggak percayanya mas, seragamnya disuruh dicobain dulu sama Kaguya, takutnya kekecilan. Gak disangka Ino datang, buka pintu, tutup lagi, digabut. Wakil yang ngeliat seragamnya cocok dipakai Ishigami juga nyaranin buat sekalian pakai make up. Ayo jangan malu-malu Cin. Iya Cin. Kayaknya cocok juga kali ya. Kaguya nanyain seragamnya kerasa sesak atau enggak. Lumayan sesak sih apalagi di bagian dada. Wakil kesel ngedenger itu yang akhirnya bikin muka Pak Bendahara jadi badut. Gak disangka Miyuki ngintipin mereka. Tiba-tiba jelas ke kebun. Lagi pada ngapain sih sampai deket-deket gitu. Pas nyampe rumah Miyuki makin galau sampai main bunga-bungaan. Kayak yang baru pulang penasaran. Pengen nanya tapi gengsi buat nanya duluan soalnya takut dikira caper. Si adik kesel karena kemarin-kemarin kakaknya bawel terus. Jangan pilih-pilih makanan. Kalau udah sekalian cuci piringnya. Ya bawel anjing.
Gara-gara si kakak overprotective dari kecil, si adik jadi kesel sama dia yang jadinya bikin hubungan mereka nggak akur. Alhasil si adik nyari cara biar si kakak cerita duluan siapa cewek yang ditaksirnya. Udah gede masih main bunga-bungaan. Kalau ditolak move on aja keles, bacot bocil. Jual mahal. Gak lama kemudian, punten. Pak biasa aja masuknya pak. Si ayah yang baru pulang juga ngelihat ada bunga di meja dan seketika, kamu habis diputusin. Yes! Ada apa gerangan wahai anakku? Cerita sini sama sugar daddy. Bapak, ujung-ujungnya Miyuki curhat dia galau soalnya dijauhin sama cewek yang dia suka. Apalagi habis ngelihat dia akrab sama cowok lain. Kids zaman now ribet banget ya. Bukannya ngasih saran yang benar, si ayah malah nyeritain kisah ibunya mereka yang pergi ninggalin suami sama anak-anaknya. Gak usah adu nasib Miyuki jadi kesel gara-gara curhatnya gak didengerin. Cuman si adik bilang si kakak masih ada harapan soalnya gak semua yang ngejauhin tuh karena benci. Bisa aja karena malu. Diamin aja dulu, nanti juga ngedeket sendiri kalau butuh. Makasih loh dik. Ya terserah. Jadi ujung-ujungnya siapa sih yang ditaksir si kakak? Tadi aja jual mahal. Setelah sesi curhat kemarin, Miyuki ketemu sama Kaguya yang nungguin dia di luar. Dan bener aja Bu Wakil ngajak duluan Pak Ketu buat ke ruang OSIS bareng-bareng. Jadinya pemenang hari ini Miyuki yang bisa ngilangin galaunya. Beberapa hari kemudian ada Ino sama temennya lagi patroli. Kamu pakai sendal tuh yang bener. Mereka ketemu klub gymnya Chika yang lagi main dadu. Waduh, ada polisi sekolah. Lempar dadunya buat menghindari mereka. Berhasil. Kalian waras? Waras dong, kita kan menyelamatin sekolah dari Red Eyes Black Dragon. Ngelihat permainan yang gak jelas, si Shigami yang dari tadi lagi pusrang jadi keganggu. Otak Epic Abadi ganggu mulu. Ngaca noob. Temennya Ino tahu kalau kedua orang ini gak akur. Gak cuma Ino aja. Ishigami juga dibenci sama semua cewek seangkatannya karena dulu pernah ada kasus Ishigami nge-stalking cewek sampai mukulin pacar si cewek. Sayangnya Ishigami gak pernah bikin klarifikasi yang bikin dia diskors. Ceweknya pindah sekolah, terus murid-murid pada ngebully Pak Bendahara dengan dalih ngebela si cewek. Gak lama dari sana, Ishigami latihan pemandu sorak buat festival nanti. Temennya Ino tahu kalau Ishigami tuh orang baik. Dari dulu suka lihat dia nolongin Ino diem-diem. Alhasil Simba Kacamata pengen bilang ke ketua tim cheerleader kalau Ishigami tuh gabung ke tim dengan serius. Jangan percaya rumor-rumor yang ada. Sebenarnya sih si ketua juga udah tahu kalau Pak Bendahara tuh beneran serius. Kelihatan banget dari usahanya. Temannya Ino yang ngeliat ini jadi tenang soalnya masih ada yang percaya sama Ishigami. Besoknya ada Pak Ketu yang lagi joget-joget sambil diiringin sama bu sekretaris. Wah. Lihat bagus kan joget aku? Miyuki ngeliatin jogetnya soalnya disuruh Chika yang khawatir ngeliat Miyuki pede banget. Apalagi bakal dilakuin pas festival olahraga. Ujung-ujungnya diajarin lagi sama bu sekretaris. Ulang lagi, kamu kurang menghayati. Alah yang penting gerakannya sama kan? Kesel dong bu sekretaris digituin yang bikin dia bodo amat dan gak mau ngajarin Miyuki lagi. Pak Ketu ujung-ujungnya belajar sendiri di ruang OSIS. Cuman gak disangka Kaguya datang terus nawarin buat ngajarin Pak Ketu. Asik bisa pegang-pegang. Posisi dadanya harusnya gini. Kalau pinggang harus gini. Dasar nyari-nyari kesempatan. Chika yang ngeliat ini langsung nimbrung. Dapat guru baru nih. Oh jadi gitu. Ayo dilanjut. Bu sekretaris ngambek soalnya Miyuki cepet banget ganti guru. Ayo cepet dilanjut aja. Kaguya bilang kalau joget tuh yang terpenting gerakannya bagus dan sesuai sama instruksinya. Oh gitu. Komen mulu dah. Masalah? Enggak. Bu Wakil juga nambahin asalkan gerakannya rapi nggak apa-apa salah sedikit juga. Oh asal rapi ya. Dari tadi apa sih nggak jelas? Enggak kok enggak. Sebenarnya Chika rese soalnya nggak terima kalau joget mereka cuma ngandelin gerakan doang. Beda sama Kaguya yang bodo amat soal menghayati tarian. Alhasil mereka rebutan pengen jadi orang yang ngajarin Miyuki buat joget. Punyaku. Pak Ketu yang ditarik-tarik akhirnya ngerti gimana rasanya ditarik-tarik yang bikin dia bisa ora. Menang hari ini Miyuki soalnya bisa nguasain joget tarik menarik. Beberapa hari lewat, festival olahraga dimulai yang dibuka sama joget tarik menariknya dari anak kelas 2. Miyuki yang udah belajar kemarin pastinya bisa joget dengan perfecto. Sayangnya muncul masalah lain. Semangat boy semangat. Mati gue. Jadi sangka ayahnya Miyuki datang soalnya ya lagi gebut aja. Sekalian motoin mereka juga. Cuman begitu dilihat orang aneh. Padahal aslinya sih dimintain tolong sama ayahnya Chika. Ngelihat orang tuanya nggak bener, sebisa mungkin Miyuki nyari cara supaya ayahnya nggak ketemu sama Kaguya. Itu di sana ada makanan gratisan. Oh ya gas kalau gitu. Sip ketipu. Di tempat lain Bu Wakil lagi murung soalnya cuma dia doang anggota OSIS yang masuk tim putih. Yang lainnya di tim merah. Kaguya yang ngeliat Kashiwagi tetap nyemangatin pacarnya meski beda tim bikin si Bu Wakil pengen nyemangatin Miyuki juga. Pak Ketu semangat. Mana kedenger lah kocak. Tiba-tiba ayahnya Miyuki ada di sebelah Kaguya dan ngejelek-jelekin si ketua OSIS. Bu Wakil yang ngedenger itu protes dong. Langsung ngasih tahu hal-hal baik dari Pak Ketu sekaligus ngenalin diri sebagai Kaguya si Wakil ketua OSIS. Ayahnya Miyuki yang keingetan sama nama tadi jadi pengen tahu anaknya tuh kayak apa di mata Bu Wakil. Pak Ketu paling pintar seangkatan ya, gitu doang. Kemarin juga dipilih lagi jadi ketua OSIS. Alah lawannya cuma satu, matanya bagus. Itu sih turunan. Kaguya terus muji-muji Miyuki yang ujung-ujungnya bikin saya penasaran. Kamu naksir dia ya? Pengen nikah sama dia nggak? Hey, berisik kapok banget sih. Nggak lama kemudian Miyuki datang yang bikin Kaguya kaget. Pak Ketu dia siapa? Nggak tahu
tahu nggak kenal? Halo, saya Miyuki Papa. Kaguya yang dari tadi dijailin sama ayahnya pakai tuh malu lah udah ngomong yang enggak. Bercanda papanya jelek ya. Selagi mereka ribut-ribut, festival olahraganya dilanjut Ishigami sama tim cheerleader yang crossdress supaya penampilan mereka makin yahut. Pak Bendahara semangat banget yang bikin penampilan mereka dipuji banyak orang. Malahan sampai bisa bikin dia bahagia dan mau coba move on dari masa lalunya. Tapi sayangnya cewek sumber traumanya malah muncul di hadapan dia yang bikin Ishigami balik lagi ke mode depresi. Belum lagi sesaat kemudian dia dipanggil dan disuruh ngegantiin ketua yang kakinya keseleo. Bakal susah ngapa-ngapain kalau Ishigami lagi depresi gini. Semuanya berawal dari setahun sebelumnya waktu Ishigami lagi sendirian terus didatengin sama teman sekelasnya. Suka nyapa Ishigami lah padahal deket aja enggak. Suatu hari si cewek ini dapat pacar. Ishigami ikut senang soalnya cewek yang suka merhatiin dia bisa bahagia. Apalagi pacarnya tuh ketua klub drama. Nggak sengaja dia ngedenger si ketua tadi lagi janjian sama cewek lain. Si cowok ngakunya sih kalau barusan teleponan sama pacarnya, yang pastinya jelas bohong. Karena nggak mau cewek baik-baik disakitin, Ishigami ngelabrak cowok tadi supaya berhenti selingkuh dari pacarnya. Hey, lu suka cewek gue kan? Nih aku kasih Japanese animal video yang bener. Ishigami makin terpelatuk soalnya si cewek dijadiin bahan buat nego dan langsung mukulin si cowok. Mau diliatin sama yang lainnya juga, dia nggak berhenti. Jadinya si ketua klub drama ngeluarin jurus dramanya yang bikin kejadian ini jadi dramaception. Dan ujung-ujungnya cewek yang sering peduli ke Ishigami sama murid-murid lain jadi nganggap Ishigami itu seorang pecundang. Alhasil dia diskors terus disuruh bikin surat permintaan maaf. Ishigami yang gak ngerasa bersalah mana mau bikin surat itu. Cuman gara-gara banyak tekanan dari ortunya lah, dari gurunya lah, dari teman-temannya, dia jadi muak dan bakal nulis kejadian yang sebenarnya. Termasuk perbuatan si ketua klub drama. Dia bakal ceritain semuanya. Cuman ujung-ujungnya Ishigami gak bisa nulis apa-apa. Akhirnya dia ngurung diri sampai lulus dan gak tahu ujug-ujug masuk SMA. Suatu hari Miyuki datang ke kamarnya terus ngejelasin alasan kenapa Ishigami nggak mau nulis surat permintaan maaf. Diceritain juga cerita kalau si cewek udah putus sama si ketua klub drama terus pindah sekolah tanpa rumor aneh-aneh. Ishigami kaget semua cerita yang dia rahasiain bisa ketahuan gitu aja sama Miyuki. Dari sinilah Ishigami percaya lagi orang lain sama anggota-anggota OSIS yang udah nelusurin kasus dia. Miyuki juga bisa bikin semangat lagi Pak Bendahara soalnya hubungan mereka erat banget. Bacotan dari si cewek yang masih dendam ke dia bisa dibalas dengan bilang "fuck you". Ishigami yang sekarang cuma mau buktiin kalau dia bisa move on dengan menangin balapan ini. Maju besti, semangat wibu. Ayo kamu bisa. Tapi sayangnya Pak Bendahara kalah tipis yang bikin dia jadi ragu bakal bisa berubah. Untungnya sih ada si kakak kelas yang ngehibur dia. Malahan sampai ikutan nangis gara-gara ngeliat Ishigami yang frustasi. Gak cuma si kakak kelas, semua anggota klubnya juga ngehibur Pak Bendahara. Alhasil Ishigami beraniin buat move on dan nyoba ngeliat mereka dengan bener. Bikin Pak Bendahara ini bersyukur dapat orang-orang yang baik. Akhirnya kalian punya mata. Si cewek yang jadi sumber traumanya Ishigami sendiri langsung pulang soalnya udah puas ngeluarin unek-uneknya. Ih gabut aih. Kaguya yang lagi ngeliatin si cewek gak akan macem-macem soalnya senyuman si cewek lah yang pengen dilindungin Ishigami. Akhirnya festival olahraga tahun ini dimenangin sama tim merah yang udah berjuang dan dirayain sama balon-balon bentuk sus. Beberapa hari kemudian kepala sekolah minta OSIS jadi model majalah sekolah. Sayangnya Kaguya gak dibolehin difoto buat publik sama keluarganya. Oh no. Kalau posenya gini gak bisa emang. Mana bisa lah jancok. Ujung-ujungnya semua difoto kecuali Kaguya. Gini bukan. Beda sama Ino yang malu buat difoto, tapi si Capsek tetap maksa. Pakai gombalan-gombalannya yang bikin Ino jadi mau juga. Kalau ada om-om yang ngajakin main, jangan ikut ya dek. Gilirannya Ishigami yang difoto. Dia disuruh dampingan sama Ino yang hasilnya taulah ya. Alhasil diubahlah gaya rambut mereka biar lebih fresh. Miyuki juga disuruh foto bareng sama Chika. Cuman karena mereka pada nggak bisa natural, jadinya dibikinin satu skenario. Coba anggap kalau kalian pacaran. Wah yang kesel dong dia Miyuki dijodoh-jodohin sama Chika. Dasar Capsek sialan. Keluarga gue berhenti donasi tahu rasa lu. Sebenarnya sih saya pengen Kaguya yang jadi pasangannya Miyuki. Kenapa tidak ada yang mengerti rasa frustasi saya? Aku paham kok, aku paham. Sesi foto-fotonya udah hampir selesai. Mereka naik ke atap buat foto berempat barengan. Aslinya sih Bu Wakil juga pengen ikutan, tapi cuma bisa nonton doang. Pak Ketu yang ngeliat muka murungnya Kaguya seketika minta Pak Capsek fotoin mereka buat kenang-kenangan. Cuman pas mau ngasihin HP-nya, tiba-tiba ada win of change yang bikin HP-nya jatuh. Ada apa kok pada ngumpul? Bu Wakil langsung turun buat ngambil HP-nya yang pastinya udah nggak bisa nyala lagi. Meski Bu Wakil coba kuatin diri supaya nggak sedih, ujung-ujungnya dia nangis soalnya semua foto kenangan bareng mereka hilang gitu aja. Dicoba dibenerin juga nggak bisa. Datanya benar-benar hilang. Hal ini bikin perasaannya Kaguya jadi dingin dan langsung mau beli HP baru yang modelnya sama kayak Miyuki. Serius mau modelnya samaan? Segitu pengennya kamu samaan sama gue? Pasti Pak Ketu bakal bilang gitu. Apa sih gak jelas? Belut si ninjing. Jadinya sih Kaguya milih HP model paling baru yang dipilihin sama Hayasaka. Ini bisa foto otomatis pas senyum loh. Senyum itu apa? Lihat sih sini bagus loh. Ah kakak itu berisi. Doain aja
aja supaya cepat sembuh. Besoknya Chika kaget ngeliat Kaguya punya HP baru, soalnya dari dulu bilang gak butuh terus. Wakil juga udah bikin lain. Miyuki langsung mikir buat bikin rencana supaya Kaguya nanyain kontaknya duluan. Lah perasaan udah pernah ya di season kemarin. Ya kali gue belum muncul. Paketu minta ID lainnya. Boleh. Miyuki keheranan soalnya tumben Kaguya jujur gak pakai rencana-rencanaan. Hari ini Bu Wakil aneh ya. Lu telat ngen. Mereka diskusi kenapa Kaguya kelihatan murung, terus mikirin cara biar dia biasa lagi. Tapi ujung-ujungnya pada bersikap normal soalnya takut memperburuk keadaan. Seketika Paketu kepikiran bikin grup lain anggota OSIS. Aku kira aku doang yang gak di-invite. Mana mungkin lah kocak. Chika juga bilang buat bikin foto album dan nyuruh upload semua foto yang mereka punya. Alhasil Kaguya yang murung bisa seneng lagi soalnya fotonya justru makin banyak. Karena HP-nya model terbaru, isi Gemi saranin buat foto bareng. Apalagi bakal ketambahan foto baru bareng teman-teman yang Kaguya sayang. Pertarungan ini dimenangin sama Kaguya yang bahagia dapat kenangan lebih banyak. Sebelum pada balik sekolah, ayo kita main genjot terus sampai yang gak kuat kalah. Gas lah bro, langsung gaskun. Set. Walah genjot balon tuh. Enggak apa-apa. Pokoknya gamenya tuh mereka harus ngegenjot balon tapi jangan sampai meledak. Miyuki jadi yang pertama buat ngegenjot. Dilanjutin sama yang lain sampai gilirannya Chika yang terus ngegenjot si balon sampai melendung. Miyuki ngeri dong kalau balon segede itu meledak depan muka. Tapi beda sama Bu Wakil yang bisa kalem. Genjot pakai 2 tangan ya. Wah, takut ampun gak kuat. Yo giliran isi Gami. Pak Bendahara pede dong soalnya kemarin udah ngatasin traumanya. Cuman begitu dilihat, takut mama. Chika selanjutnya. Cuman sebelum mau genjot, Kaguya nawarin jeruk soalnya cairannya bisa bikin karet balon meledak. Nanti dulu deh. Lanjutin no. Emang anggota OSIS tuh bang skui kali ya. Semuanya mangatin si adik kelas biar terus ngegenjot. Ayo tunjukkan semangatmu. Kamu pasti bisa. Genjot terus mbak. Udah ya udah. Kaguya yang udah putus asa mau main curang pakai tembakan kertas. Tapi sayangnya malah kena rambutnya Ino. Dihrip Aim. Miyuki yang ngeliat Kaguya ketakutan keingetan sama wejangan ayahnya. Dimana seorang cowok harus bisa ngelindungin orang yang dicinta. Alhasil Miyuki langsung genjot. Gilirannya Kaguya. Tapi sebelum Bu Wakil ngegenjot, Chika yang lagi makan jeruk nggak sengaja muncratin cairannya ke balon yang bikin alur cerita anime Nona Kaguya ingin ditembak season 2 selesai juga. Masih banyak hal yang bakal terjadi. Apakah nanti bakal ada karakter baru? Atau mungkin bakal tahu siapa yang nembak duluan di perang ini? Udah saya duluan aja.